Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Februari 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Nurus Tunjung si Priska sampailah ke hotel di mana si Bro Koko Kroni tinggal. Lalu dia juga langsung masuk ke kamarnya si Bro Koko Kroni. Lalu dia juga langsung menggasak uang dan perhiasan si Bro Koko Kroni yang dapat nyuri dari kamarnya Neratu. Lalu si Nurus Tunjung si Priska juga di sini menemukan peredam suara dan dia juga melihat HP itu dan dia juga langsung menelepon orang yang ada di foto HP-nya si Bro Koko Kroni. Lalu dia juga sangat kaget dan dia juga terkejut bahwa yang bernama Mr. Alligator itu adalah si Bro Koko Kroni. Lalu di sini terlihat si Nurus Tunjung si Priska juga sangat kaget karena pas dia menelpon dia juga diangkat dan dia juga bilang bahwa dia itu adalah Mr. Alligator. Disinilah si Bro Koko Kroni juga rahasianya terbongkar oleh si Nurus Tunjung si Priska. Lalu di sisi lain di sini terlihat Pak Fajar yang membawa Balia ke sebuah butik untuk beli gaun. Di sini terlihat Pak Fajar juga sangat senang dan melihat kecantikannya Balia. Tiba-tiba Pak Fajar menengok ke sebelah kiri, dia sangat kaget ada orang yang lagi menggendong Junior. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong dalam hatinya, kok itu ada Junior, kata Pak Fajar dalam hatinya. Lalu orang ini juga dia tidak sadar bahwa ada yang memperhatikan dirinya. Lalu di sisi lain Balia juga dia ngomong dalam batinnya, kenapa Mas Fajar itu saya sudah pakai gaun kok dia itu tidak memperhatikan saya, kata Balia. Langsung dia juga pergi untuk mengganti lagi pakaian. Lalu singkat cerita di sini Balia juga sudah ganti pakaian. Tiba-tiba pas keluar dari penggantian pakaian dia juga malah mau jatuh dan di sini ditolongin oleh Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini membenarkan kakinya yang terkilir itu. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia masih kepikiran Junior yang dibawa orang itu. Lalu Balia juga nanya kepada Pak Fajar, ada apa Mas Fajar kok kayak ada yang ditutup-tutupin dari saya, kata Balia kepada Pak Fajar. Oh di sini Pak Fajar juga menceritakan semuanya kepada Balia dan pas Pak Fajar sudah menceritakan semuanya dia juga marah kepada Pak Fajar, kenapa Mas Fajar tidak kejar orang itu, kata Balia kepada Pak Fajar. Singkat cerita Balia sama Pak Fajar juga menuju ke kafe Janji Suci. Di sini terlihat di sisi lain Nana yang tiba-tiba dia jatuh dari motor dan untung dengan sigap Dewa bisa menolong Nana. Lalu di sini juga datanglah rombongan Cakar Pink dan disusul oleh Silvia. Lalu di sini pas lagi Nana yang sudah ditolongin dan lagi cekcok sama Silvia, tiba-tiba Nana menerima telepon dari Balia. Lalu di sini Balia juga mengatakan kepada Nana semuanya. Di sini Balia sudah menelepon Nana, dia juga langsung menuju ke kafe di mana Junior berada. Lalu di sini terlihat Nana juga ngomong kepada rombongan Cakar Pink yaitu Koneta, dia juga harus menuju ke kafe Janji Suci karena yang mengambil Junior itu adalah orang yang punya kafe Janji Suci. Di sini Nana juga akan pergi sama Neta. Tiba-tiba Dewa memegang tangannya Nana, kamu pergi sama saya aja, kata Dewa kepada Nana. Tapi Nana sambil melepaskan tangannya Dewa, saya mau pergi sama Neta aja, kata Nana sambil dia juga pergi. Lalu di sini Nana juga pas mau naik motornya Neta, dia juga cuman melirik kepada Dewa. Dewa tidak sadar bahwa Nana sudah menerima gugat cerai dari dirinya, yaitu bikinan para buana sama Silvia. Lalu dalam batinnya Dewa, ada apa sama Nana kok kayak gini, kata batinnya Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga dia mengikuti Nana sama rombongan Cakar Pink. Lalu Silvia juga dia mengikuti dari belakang. Lalu terlihat di sisi lain di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dia akan menuju ke kafe Janji Suci. Tiba-tiba dia menerima telepon video callan dari si Bro Koko Kroni. Lalu si Bro Koko Kroni juga dia ngomong kepada Silvia, kamu yang lancang, kamu telah masuk ke kamar saya, kamu telah menggasak uang dan perhiasan saya, kata si Bro Koko Kroni. Singkat cerita di sini juga Si Nurus Tunjung si Priska juga mengatakan kepada si Bro Koko Kroni bahwa saya sudah tahu semuanya.
Lalu singkat cerita di sini si Nurul tunjuk si Priska juga dia sudah video callan sama si Broko Kroni. Dia juga sangat kaget melihat rombongan Cakar Pink sama Dewa menuju ke kafe Janji Suci. Pas dia melihat mereka mau menuju ke kafe Janji Suci, si Nurul tunjuk si Priska juga langsung dia mengambil HP dan dia juga menelepon si Kehetoni. Dia minta bantuan kepada si Kehetoni. Lalu si Nurul tunjuk si Priska juga dia ngomong kepada si Kehetoni, tolong hadang rombongan Dewa sama rombongan Cakar Pink. Di sini juga si Kehetoni juga dia akan melaksanakan tugas dari si Nurul tunjuk si Priska. Lalu si Nurul tunjuk si Tangkurak si Priska dia sudah menelepon si Kehetoni. Dia juga akan mengambil jalan pintas untuk cepat-cepat menuju ke kafenya Janji Suci untuk mengambil junior. Lalu terlihat di sisi lain di sini si Nurul tunjuk si Priska dia sudah pergi menuju ke kafe Janji Suci, dan di sisi lain rombongan Dewa sama rombongan Cakar Pink dihadang oleh rombongan anak buahnya si Kehetoni karena dia disuruh oleh si Nurul tunjuk si Priska. Terjadilah di sini perkelahian antara anak buahnya si Kehetoni sama rombongan Cakar Pink. Gak lama kemudian datanglah Dewa. Dewa juga di sini membantu rombongan Cakar Pink untuk mengalahkan anak buahnya si Kehetoni. Singkat cerita di sini anak buahnya si Kehetoni juga dia nampuyak semua, dia juga bisa dikalahkan oleh rombongan Cakar Pink. Lalu rombongan Cakar Pink juga sama Dewa juga dia pergi dari tempat itu untuk buru-buru menuju ke kafe Janji Suci untuk mengambil junior. Lalu di sisi lain di sini Fajar sama Balia juga sampailah ke kafe Janji Suci. Dia juga langsung masuk ke dalam. Pas sampai masuk ke dalam di sini Balia sama Fajar juga dia sangat kaget karena tidak ada siapa-siapa. Lalu pas dia menengok ke bawah, dia melihat ada bayi di roda itu, dan di sisi lain di luar. Enggak lama kemudian si Livia juga datang sampai ke kafe Janji Suci. Lalu dia juga langsung masuk ke dalam. Pas Balia mau mengambil bayi yang ada di roda itu, lalu di sini si Livia duluan mengambilnya karena disuruh oleh Bu Para. Lalu pas bayi itu diambil oleh si Livia, datanglah orang yang punya kafe itu karena bayi itu bukan junior karena sudah ditukar oleh bayi yang lain. Lalu terjadilah cekcok antara si Livia sama yang punya kafe itu. Yang punya kafe itu juga dia langsung mengambil bayi itu dari tangannya si Livia. Lalu si Livia juga mengasihkan bayi itu kepada orang yang punya kafe itu karena dia sudah dikasih tahu oleh Balia bahwa itu bukan junior. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min bayalo lobati soledat karena memintas ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.